Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu Kantate, tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwah saudara-saudara kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru seperti apa yang hendak kita nyanyikan? Maka minggu ini kita mau mempelajari nyanyian baru itu. Nyanyian yang tercipta bukan dari hasil karya manusia, sebab nyanyian itu adalah nyanyian sorgawi, nyanyian kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang setia, kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan menginspirasi kita, nyanyian yang akan menguatkan, meneguhkan hati kita. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan menggugah kita untuk mensyukuri keadaan kita di dalam segala hal. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan memacu kita untuk selalu memperbaharui perilaku dan sikap hidup kita. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan mengusir ketakutan, yang akan mengusir keraguan dari dalam diri kita. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes sudah diberi penglihatan bahwa nyanyian sorgawi ini telah bergema di sorga, sebab Tuhan Yesus sudah memenangkan hidup kita dan iblis telah dikalahkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh si iblis, sebab setan itu, si iblis itu sudah terdesak. Si iblis itu telah dikalahkan di sorga dan juga telah dikalahkan di bumi oleh orang-orang yang taat, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu Martin Luther di buku Ende kita nomor 117, di situ dinyanyikan, Jehovah debatatado partano batoata musuta ikon taludo dibain pangon dingata iyang gomusui imasi bolisi jorbu dotahini mangagojol mai dang dapot namangatu. Di tengah ketakutan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan manusia, di tengah-tengah muka bumi ini, nyanyian sorgawi bergema supaya kita tidak takut, supaya kita tidak ganggu di dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi, sebab kita pasti akan menang. Firman Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa nyanyian kemenangan itu sudah dinyanyikan, maka tidak ada lagi jalan bagi si iblis untuk menang. Maka tunggu apa lagi? Apakah engkau masih ragu dengan imanmu kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau masih belum bersungguh-sungguh dengan imanmu kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau masih mau mengikuti keinginan si iblis? Dia telah kalah.
Tidak ada yang dapat diperbuatnya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelajari berita yang hendak disuarakan oleh nyanyian sorgawi ini kepada kita, bagaimana telah kita baca di dalam nas firman Tuhan pada minggu ini. Yang pertama, pesan berita yang mau disampaikan kepada kita melalui nyanyian sorgawi itu adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dikatakan di ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Pikiran dan kemampuan kita terbatas untuk dapat memahami segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita akan bertanya, di mana Tuhan di tengah-tengah kekacauan? Di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan dunia ini? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan pengacau pendosa itu merajalela di dunia ini? Di mana Tuhan di tengah-tengah mewabahnya berbagai virus di tengah-tengah dunia ini membuat sakit manusia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia bisa mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan, tentang kuasa, tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa manusia memiliki sudut pandang yang terbatas untuk dapat melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi setidaknya kita telah mendapat pencerahan melalui nas firman Tuhan bagi kita minggu ini, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa Allah bekerja, bertarung untuk keselamatan kita. Allah tidak tinggal diam atas kekacauan yang dibuat oleh si iblis. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang memerintah di sorga dan juga di bumi ini. Dia telah mengalahkan kuasa daripada si iblis. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Raja yang berkuasa, yang telah menyatakan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang datang untuk menyelamatkan kepada setiap orang yang mau taat kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 28 ayat 19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka Hamanginang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang berkuasa. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan Yesus yang berhak menguasai kehidupan dunia ini. Jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh kekuatan pikiranmu. Jangan serahkan hidupmu ditentukan oleh godaan iblis. Jangan biarkan sampai kita disesatkan oleh iblis. Jangan biarkan diri kita ini tersesat. Sebab Allah berkuasa. Sebab Dia yang menentukan kehidupan. Dia yang menentukan sejarah kehidupan dunia ini. Serahkanlah dirimu kepada Allah yang berkuasa di sorga dan juga di bumi. Dan yang kedua adalah berita sukacita yang boleh kita dapatkan dari nyanyian sorgawi ini adalah berita sukacita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita bersukacita menjalani kehidupan ini. Sebab seganas-ganasnya iblis tidak akan pernah dapat untuk mengalahkan orang yang setia kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh si iblis untuk merusak dan menyusahkan kehidupan kita selama kita menutup pintu hidup kita kepada si iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas ini kita diberi dua alasan mengapa kita dapat mengalahkan godaan si iblis. Yang pertama adalah dikatakan bahwa karena kuasa darah Kristus. Sebab darah anak domba, yaitu darah Kristus, telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sudah mengetahui pentingnya darah di dalam tubuh kita. Darah itu berguna untuk memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Tetapi darah itu juga berguna untuk menyembuhkan luka, untuk menyembuhkan kita jika kita menghadapi berbagai penyakit.
Demikian juga halnya dengan darah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita yang telah dicurahkan. Bahwa darah Kristus itu adalah darah yang memberikan kehidupan kepada kita. Darah yang akan menyembuhkan luka-luka kita oleh sebab dosa, kejahatan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita bisa terluka oleh karena niat jahat si iblis, tetapi darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan luka kita. Oleh karena dosa, oleh karena kejahatan kita, selama kita mau bersungguh-sungguh untuk mau datang bertobat kepada Tuhan, pengampunan, kesembuhan tersedia dalam darah Kristus. Dan alasan yang kedua adalah bahwa selicik-liciknya, seganas-ganasnya iblis yang hendak menyesatkan kita, kesetiaan adalah kekuatan kita. Kesetiaan adalah kekuatan kita melawan godaan iblis. Mungkin si iblis berbisik kepada kita, buat apa kamu masih setia kepada Tuhan Yesus jika kamu menjadi kehilangan nyawa? Buat apa kamu masih percaya kepada Yesus jika kamu menjadi kehilangan harta, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan, kehilangan kebahagiaan? Kalaulah benar Yesus itu mengasihimu, mengapa engkau miskin? Jika benar Yesus mengasihimu, mengapa engkau jatuh sakit? Mengapa engkau masih percaya kepada Yesus? Mengapa engkau masih percaya kepada kuasanya? Lihat, usahamu telah jatuh, usahamu telah bangkrut. Mengapa kamu selalu berharap kepada Dia? Tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Engkau telah berdoa berlama-lama, tetapi tidak ada jawaban dari doamu. Masih ada banyak jalan ke Roma. Mengapa harus kepada Yesus? Mungkin si iblis berbisik demikian kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, amang inang, bagaimana iman kita menjawab persoalan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini? Bagaimana iman kita untuk menjawab segala keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini? Namun ingatlah, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Atau kita berpaling dari Tuhan, maka kita akan dibawa pada kekalahan. Si iblis sudah siap sedia kapanpun waktunya kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi tidak ada yang dapat diperbuatnya selama kita tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus. Dan berita ketiga yang mau kita lihat dari nyanyian sorgawi itu adalah berita celaka. Celakalah kamu hai orang yang tidak setia. Celakalah kamu orang yang menyangkal imannya. Celakalah kamu hai orang yang tidak mau bertobat. Lihatlah si iblis begitu geramnya kepadamu. Tidak banyak waktu lagi bagi si iblis. Dia sudah terdesak. Dia akan menarik siapa saja yang mau untuk bersamanya dibinasakan. Oleh sebab itu amang inang, si iblis, setan itu siap untuk menyesatkan kita. Siap untuk memberikan fitnah tentang kebenaran daripada Tuhan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Apa saja bisa dibuatnya menjadi jalan untuk menarik kita bersamanya. Si iblis bisa memakai pergumulanmu. Si iblis bisa memakai sakit penyakitmu. Si iblis bisa memakai kesusahanmu, kesenanganmu, hartamu, kekayaanmu, kehormatanmu. Apa saja bisa dipakai oleh si iblis untuk menyesatkan kita. Semuanya bisa dipakai dia menjadi alatnya untuk menarik kita untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ingatlah nasihat daripada Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23. Rasul Paulus menuliskannya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amang inang, nyanyian kemenangan yang mengalahkan si iblis telah bergema di sorga.
dan juga telah terdengar kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mau supaya nyanyian kemenangan itu kita nyanyikan juga di tengah-tengah hidup kita. Nyanyian itu akan bergema di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan iman kita di tengah-tengah pergumulanmu. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan iman kita itu di tengah-tengah sukacitamu. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan imanmu saat engkau sakit, saat engkau bersedih, saat engkau dikhianati, saat engkau jatuh, saat engkau menyesal, saat engkau senang, ataupun saat engkau beruntung. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan imanmu di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 di dunia saat ini, bahwa kita akan tetap mampu menghadapi bersama kuasa Tuhan, bahwa pada saatnya akan kembali normal, bahwa kita pada saatnya akan mendapatkan kemenangan. Mari kita nyanyikan kemenangan iman kita seperti yang ada di dalam buku ND kita nomor 787. Lagunya seperti ini. Ikon monang hita, ikon monang hita, ikon monang di ujung na porsea doau di debata ikon monang hita. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Bahwa pada saatnya kita akan menang. Pada saatnya kita akan dapat melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, nyanyikanlah nyanyian kemenangan iman kita itu. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, nyanyikanlah. Tetaplah kita kuat di dalam Tuhan. Tetaplah perjuangan kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita ini, yakinlah saatnya kita akan mendapatkan kemenangan. Bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan kita mampu di dalam menghadapi setiap apapun di tengah hidup kita ini. Melalui firman Tuhan bagi kita minggu ini, kita mau diajak untuk menyanyikan kuasa kebesaran Tuhan, keselamatan Tuhan melalui darahnya yang kudus. Dan kita juga mau menyanyikan nyanyian kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah kidung pujian yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kita mau setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ingat, tidak ada yang bisa diperbuat oleh si iblis. Selama kita mau disembuhkan oleh darah Kristus, dan selama kita mau untuk setia dan taat kepada Yesus Kristus, kita pasti akan menang. Kita pasti akan bisa, kita pasti akan kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Engkau Tuhan telah menyatakan kemenangan di tengah-tengah hidup kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami boleh bersukacita menyambut kemenangan yang Engkau sediakan kepada kami. Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap setia di dalam kemenangan itu, bahwa kami tidak akan dapat dikalahkan oleh si iblis. Kami dapat menang selama kami tetap setia kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman-Mu di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga mendoakan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Oleh sebab kondisi dunia saat ini, kami mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan, yang karena virus COVID-19 ini Tuhan, yang berdampak kepada kehidupan mereka Tuhan. Terlebih juga di dalam kehidupan
rumah tangga, perekonomian. Biarlah Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini yang terbaring oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah tabib yang agung. Engkau menjamah tubuh daripada jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati segala usaha dan obat yang mereka lakukan untuk kesembuhan. Kami juga Tuhan mendoakan kepada jemaat-Mu yang pada saat ini juga boleh bersuka cita karena ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Biarlah Engkau juga yang menyempurnakan sukacita mereka Tuhan, melimpahkan kepada mereka kasih karunia dan damai sejahtera dan umur yang panjang. Engkau Tuhan yang tetap membimbing kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kepada anak-anak kami Tuhan yang sedang belajar di rumah. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Jika mereka tidak dapat belajar di sekolah, tetapi Engkau juga Tuhan yang membimbing, menuntun anak-anak kami Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka. Boleh mereka juga tetap Tuhan mendapatkan ilmu, dan Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Kami juga Tuhan boleh mendoakan kepada pemerintah kami dan kepada para medis yang tetap berusaha di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya apapun yang mereka boleh lakukan, apapun mereka putuskan Tuhan, itu semuanya menjadi kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Kami yakin bahwa kami pasti akan menang, bahwa kami pasti akan melalui wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami kembali boleh seperti sedia kala. Kami boleh bersuka cita juga Tuhan, berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjauhkan dari kami semuanya Tuhan virus COVID-19 ini, sehingga kami boleh Tuhan tetap bersuka cita di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mensyukuri segala kebaikan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Mampukan kami untuk menyanyikan nyanyian kemenangan iman kami di tengah-tengah apapun situasi yang kami hadapi. Kami percaya bahwa bersama Engkau kami kuat, bahwa bersama Kau Tuhan kami boleh menang di dalam menghadapi apapun di tengah-tengah hidup kami ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.